bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi perkenalkan, nama saya Futya Lutfiatul Maula dengan nomor induk mahasiswa 244110405 Jadi saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 4. Jadi video ini saya buat secara mandiri untuk memenuhi tugas akhir semester atau ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi studi Islam, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mengkaji secara mendalam 3 materi utama, yaitu pengkajian mengenai pengertian metodologi studi Islam, lalu ada analisis 5 pondasi Islam beserta status keislamannya, dan yang terakhir ada argumentasi rasional dan teologis mengenai alasan mempercayai Tuhan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Ishak Surya Nugroho MSI selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metodologi studi Islam. Jadi untuk memahami apa itu metodologi studi Islam, kita harus membedahnya secara etimologi dan terminologi. Jadi secara bahasa atau etimologi, istilah ini terdiri dari 3 kata kunci, yaitu metodologi, studi, dan Islam. Jadi metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara, jalan, atau langkah-langkah terstruktur. Lalu logos, yaitu berarti ilmu atau pengetahuan. Maka metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran. Di mana kata studi itu berarti kajian, penelitian, atau usaha belajar secara mendalam. Lalu ada kata Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Jadi kesimpulan menurut bahasa, metodologi studi Islam adalah ilmu tentang cara atau jalan yang terstruktur untuk mengkaji dan memahami agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang metodologi studi Islam menurut istilah. Jadi, secara ilmiah, metodologi studi Islam adalah suatu sistem pendekatan atau prosedur yang struktur yang digunakan oleh para pemikir, akademisi, dan ulama untuk mengkaji, meneliti, dan memahami ajaran-ajaran Islam yang komprehensif. Lalu, mengapa sih kita butuh metodologi? Karena Islam bukan hanya sekadar urusan ibadah, ritual di masjid, tetapi Islam juga mencakup sejarah, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Lalu melalui metodologi studi Islam ini, kita belajar bahwa Islam bisa dikaji dari berbagai sudut pandang, yang seperti yang pertama ada pendekatan normatif atau normatif teologis. Jadi pendekatan normatif teologis itu
memahami Islam dari teks wahyu apa adanya yang mutlak dan benar. Yang kedua ada melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, yaitu melihat bagaimana umat Islam mempraktikkan agamanya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Lalu yang ketiga ada pendekatan historis atau sejarah. Jadi melihat bagaimana Islam berkembang dari zaman Nabi hingga era modern saat ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 5 pondasi Islam atau rukun Islam dan menganalisis status keislaman. Nah, jadi Islam itu diibaratkan seperti bangunan, dan bangunan tersebut tidak akan bisa kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadi Islam itu dibangunkan di atas 5 perkara. Jadi mari kita bedah kelima pondasi tersebut beserta konsekuensinya hukumnya terhadap status keislaman seseorang. Nah, ya poin yang pertama yaitu syahadat atau persaksian, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pintu gerbang masuknya seseorang ke dalam Islam, yang mana kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lalu poin yang kedua itu sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib 5 waktu sehari semalam yang merupakan tiang agama. Jadi sholat adalah bentuk komunikasi spiritual langsung antara makhluk dan sang pencipta. Nah, selanjutnya yang ketiga ada puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, ini sebagai sarana melatih takwa kita kepada Allah, lalu melatih kedisiplinan dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi yang telah memenuhi syarat atau nisab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak atau asnaf sebagai instrumen keadilan sosial dan pensuci harta. Lalu yang terakhir, poin kelima, yaitu haji. Jadi haji itu adalah ibadah fisik dan finansial yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah, baik secara fisik, mental maupun finansial. Oke, poin selanjutnya kita akan menganalisis apabila ada salah satu dari 5 pondasi itu tidak terpenuhi dalam seseorang. Bagian ini tuh sangat krusial dalam studi Islam, atau para ulama membagi konsekuensinya menjadi 2 kategori besar berdasarkan alasan mengapa tidak terpenuhi. Jadi kasus yang pertama itu jika tidak terpenuhi karena mengingkari atau menolak kewajibannya atau juhud. Nah, jika seseorang tidak melakukan salah satu rukun di atas karena dia tidak percaya, mengejek, dan menganggap ibadah tersebut tidak wajib, misalnya berkata, sholat itu tidak wajib, atau zakat itu tidak perlu, maka menurut ijma' atau kesepakatan ulama, status keislamannya itu batal, atau orang tersebut dianggap telah keluar dari Islam atau murtad karena telah mendustakan Al-Quran dan syariat yang sifatnya maklum minad dini bid-darurah, atau perkara agama yang sudah pasti diketahui oleh semua orang. Lalu kasus yang kedua yaitu jika tidak terpenuhi karena kelalaian, malas, atau ketidakmampuan, kasal atau ajiz. Nah, jadi kondisinya tuh berbeda jika dia masih mengakui kewajiban tersebut di dalam hatinya namun tidak melaksanakannya karena lemahnya iman atau kondisi tertentu. Selanjutnya ada khusyuk syahadat. Jika tidak terpenuhi sejak awal, maka dia memang belum pernah jadi seorang muslim. Jadi kalau kita mau hendaknya menjadi seorang agama Islam, awalnya kita harus mengucapkan kalimat syahadat, karena itu yang paling penting dalam agama Islam. Jadi selanjutnya adalah sholat dan puasa. Jika ada seseorang yang sangat malas melakukannya tapi masih yakin itu wajib, statusnya tetap seorang muslim, tetapi dia tergolong sebagai muslim yang berdosa besar, fasik, dan imannya cacat. Atau khusus sholat, ada perbedaan pendapat sebagian ulama, namun mayoritas ulama menganggapnya tetap muslim selama tidak mengingkari kewajibannya. Nah, yang selanjutnya itu ada zakat dan haji. Jadi 2 ibadah ini itu memiliki syarat kemampuan. Jika seseorang tidak berzakat atau tidak berhaji karena miskin atau tidak mampu secara fisik, maka status keislamannya itu tetap sah dan sempurna karena kewajiban tersebut gugur atau belum berlaku bagi dirinya. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu alasan percaya kepada Allah menurut dalil
nakli dan dalil akli. Oke, mengapa kita harus percaya pada keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam metodologi studi Islam, penguatan akidah didasarkan pada dua pilar argumentasi, yaitu dalil nakli atau teologis dan dalil akli rasional. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang dalil nakli berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi dalil nakli adalah kebenaran yang bersumber langsung dari firman Allah. Manusia percaya Tuhan karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya melalui wahyu yang dibawa oleh para nabi. Contohnya di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu adalah arti dari surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, jadi pada ayat ini itu menjelaskan tentang penegasan teologis paling murni tentang konseptualisasi Tuhan dalam Islam. Tuhan itu satu, mandiri, tidak butuh pada makhluk, dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Selanjutnya ada surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang mana artinya, itulah Allah Tuhan kamu, atau tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin terakhir, yaitu dalil akli, yang artinya berdasarkan argumen akal logis dan rasional. Jadi Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Kita bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara logis melalui beberapa pendekatan filsafat dan sains sederhana. Yang pertama ada hukum kausalitas atau sebab akibat atau cosmological argument. Jadi secara logika akal sehat, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada yang menyebabkan dan ada yang membuatnya ada. Oke, dari jam analogi. Jika kita melihat sebuah handphone yang canggih, akal kita pasti menolak jika ada orang yang mengatakan handphone itu terbentuk sendiri di alam liar karena ledakan atau suatu kebetulan. Jadi pasti ada insinyur cerdas yang merancang dan merakitnya. Namun, jika handphone saja butuh pencipta, maka bumi, matahari, galaksi, susunan tata surya, laut, dan sebagainya yang ada di dunia ini itu akan jauh lebih rumit atau presisi dan megah ini secara akal sehat mutlak atau mustahil ada dengan sendirinya. Pasti ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh hal lain. Dialah prisma kausa yang dalam Islam kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala atau Al-Khaliq. Nah, jadi selanjutnya ada keteraturan alam semesta atau teleological argument. Jadi perhatikan bagaimana bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan yang pas, atau jarak bumi ke matahari yang tidak terlalu dekat sehingga kita tidak terbakar, dan tidak terlalu jauh sehingga kita tidak membeku. Keteraturan yang super presisi ini menunjukkan adanya desainer agung yang maha cerdas dan maha mengatur, bukan hasil dari kebetulan yang acak. Oke, terakhir itu kesimpulannya itu dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam memberikan kita pisau analisis yang objektif untuk memahami agama secara mendalam. Dan juga Islam itu bertumpu pada keislaman yang kita jaga, yaitu 5 pondasi itu. Nah, dan terakhir, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah keyakinan yang buta, melainkan keyakinan yang kokoh karena didukung oleh kesaksian wahyu atau dalil nakli sekaligus pembuktian akal dari dalil akli. Baik, melalui tugas akhir ini saya pribadi semakin menyadari pentingnya mempelajari Islam bukan hanya dari apa yang kita dengar, tetapi melalui metodologi yang benar agar kita menjadi muslim yang inklusif, cerdas, dan modern. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, kekurangan data, atau kekeliruan dalam penyampaian materi sepanjang video ini. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan datanya dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The end.